Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita ya, yakni pembelajaran tematik. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga kalian masih berada di depan layar HP kalian masing-masing ya, untuk mengikuti pembelajaran yang kedua untuk tematik ini. Hari ini kita akan belajar di tema 1 subtema 4 pembelajaran 4. Ya, ini dia ya. Ya, baiklah anak-anakku, mari kita belajar bersama. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Nah, mari kita baca ya percakapan ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan, jawab Edo. Nah, di sini Lani mengajak Edo untuk bekerja bakti, akan tetapi Edo menolak. Kemudian di percakapan yang kedua, ayo ikut bergotong royong. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, ajak Lani kepada Udin. Kemudian Udin menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak, jawab Udin. Nah, di sini menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, pada gambar 1 dan kedua ya, kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan adalah di gambar yang kedua ya, yakni maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, ini kata Udin. Nah, kalau yang di atas ya, tidak mau, aku malas, bekerja bakti melelahkan. Nah, ini adalah kalimat penolakan yang kurang pas ya, kurang tepat ya. Nah, seharusnya Edo itu ikut bergotong royong. Nah, mari kita lanjutkan. Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Nah, misalnya kalian membuat cerita tentang gambar yang pertama atau gambar yang kedua. Nah, misalnya Ibu contohkan ya, membuat cerita di gambar yang pertama misalnya. Pada hari Minggu, misalnya ya, ini ceritanya. Pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Akan tetapi Edo menolak. Dia bilang malas karena kerja bakti itu melelahkan. Nah, seharusnya Edo menolak dengan sopan. Atau Edo ikut bergotong royong. Atau di sini ya, kalau untuk cerita di gambar kedua misalnya ya, di gambar yang kedua yang ini, pada hari Minggu ya, Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Akan tetapi Udin menolak dengan sopan. Maaf ya, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, itu ya cerita di antara gambar tersebut ya. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Pada pembelajaran yang lalu,
kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian, ya, atau disebut dengan kolase, ya, menempel, ya, biji-bijian. Kalau sudah ada sketsa lalu kita tempelkan biji-bijian tersebut, nah itulah yang dinamakan kolase. Kalian bisa melanjutkan kegiatan kolase itu atau membuat hiasan menggunakan bijian pada pembelajaran sebelumnya. Nah, bisa juga ya seperti ini, ya, sudah ada contohnya. Nah, ini ada buah apel ditempel dengan kertas, potongan kertas-kertas, ya. Nah, ini adalah kolase, contoh dari kolase. Selesaikanlah soal cerita berikut ini. Nah, ini termasuk pembelajaran matematika, ya. Yang tadinya yang kolase ini adalah pembelajaran SBK, ya. Kalau ini pembelajaran matematika. Ibu membuat 115 kue lempar, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, di sini, ya, berarti ketiga jumlah kue ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu seperti ini, ya. 115 kue kita tambah dengan 85 kue. Nah, kita jumlahkan. Setelah mengetahui jumlahnya, barulah kita jumlahkan lagi dengan 75 kue. Nah, ini caranya untuk menjumlahkan 3 bilangan, ya. 115 kue dulu kita jumlahkan dengan 85. Setelah tahu hasilnya kita jumlahkan lagi dengan 75 kue tersebut. Nah, itu cara menjumlahkannya. Ya, kemudian jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Nah, kalau di sini kalau sisa, ya, otomatis, ya, kalau minumannya diminum otomatis minumannya itu berkurang, berarti kita menguranginya, kita mencari sisanya. Yang tadinya 336 kita kurangi 59 terlebih dahulu. Nah, setelah kita tahu hasil sisa dari 336 yang dikurang 59 itu tadi, barulah kita kurangi lagi dengan 92 gelas. Nah, seperti itu cara mencari penjumlahan atau pengurangan di dalam soal cerita, ya. Nah, nanti kalian latihan-latihan, mohon bantuan orang tua, ya, untuk latihan 1 atau 2 nomor di soal cerita ini untuk latihan saja, atau walaupun tidak yang sebanyak ini, ya, tapi asal anak ketahui saja, misalnya 8 tambah 2 ditambah 3 hasilnya seperti apa, atau 20 dikurangi 5 dikurangi 6 berapa sisanya. Itu pun sudah sangat-sangat sudah bagus, ya, kalau anak-anak sudah bisa seperti itu. Nah, itu sangat bagus sekali kalau anak mengetahui caranya saja. Nah, jadi enak untuk pembelajaran selanjutnya, walaupun bilangan-bilangannya lebih besar lagi, ya. Misalnya latihan dari satu bilangan, 8 tambah 2 tambah 3 hasilnya berapa, atau 10 dikurangi 2 dikurangi 1 sisanya berapa. Itu pun sudah sangat bagus sekali, ya, sangat lumayan sudah anak-anak bisa bagaimana cara menghitung dan mengurangkan bilangan 3 bilangan, ya, jadinya ini, ya, mengurangkan dan menjumlahkan 3 buah bilangan ini, ya, 3 bilangan itu sudah sangat lumayan, ya. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini untuk pembelajaran 4 di tema 1 subtema 4 ini kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.